Saudara, masih di dalam seri khotbah dari Injil Matius. Ya, hari ini kita tiba pada pasal yang ke-17. Ya, pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dan saya akan bacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Matius 17, 1-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang pada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu pada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita yang baru saja kita baca, itu peristiwanya ada terjadi di sebuah gunung yang tinggi. Ya, kita melihat saudara bagaimana Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes bersama naik ke sebuah gunung yang tinggi dan dikatakan di situ mereka sendirian saja. Saudara, kita tidak tahu gunung yang mana. Ada yang menduga itu gunung Tabor. Ada yang berpendapat bahwa itu Gunung Hermon, tetapi saudara apapun usulan yang diberikan, saudara kita tidak bisa memastikan. Tetapi ada satu hal yang pasti. Saudara kalau membaca Injil Matius, saudara akan melihat beberapa referensi menyebut gunung atau bukit. Dan referensi itu punya signifikansi rohani. Karena gunung atau bukit itu, saudara ternyata itu menjadi tempat penyingkapan, tempat pewahyuan, a place of revelation. Saya ambil contoh. Saudara di Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai pasal 7, saudara itu Yesus naik ke atas sebuah bukit dan mulai berkhotbah di sana. Itu yang kita kenal sebagai the Sermon on the Mount. Ya, khotbah di bukit. Saudara di sana disingkapkan kebenaran-kebenaran firman yang mendalam. Apalagi termasuk hukum-hukum di Perjanjian Lama. Yesus berapa kali mengutip, ada tertulis. Tetapi Yesus kemudian berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu." Saudara, itu penyingkapan kebenaran yang mendalam dari Yesus di bukit. Yang kedua, saudara melihat di Matius pasal 14, saudara di sana kita melihat Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara, Yesus perlu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dengan Allah di surga. Saudara, kenapa? Karena setelah waktu itu Yesus diikuti oleh banyak orang nih. Orang banyak punya kehendak untuk menyetir hidup Yesus. Tapi Yesus betul-betul perlu untuk berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Supaya Bapa menyingkapkan kebenaran kehendaknya untuk kehidupan Yesus. Supaya Yesus hidup sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak orang banyak. Kemudian sudah lihat di Matius pasal 15. Yesus naik ke atas sebuah bukit. Dia duduk di sana. Kemudian orang-orang datang yang sakit ini. Dan kemudian menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan dia memberi makan 4.000 orang. Saudara, peristiwa di bukit yang di Matius pasal 15 menunjukkan, menyingkapkan, menyatakan identitas Yesus. Seorang pembuat mujizat, seorang yang bisa melakukan penyembuhan dan bisa memberi makan 4.000 orang. Siapa dia nih? Saudara, ini kebenaran itu perlu untuk disingkapkan. Kemudian Matius pasal 24. Yesus naik ke Bukit Zaitun dan kemudian berkhotbah tentang akhir zaman. Kebenaran tentang masa depan disingkapkan oleh Yesus. Kebenaran yang mungkin tidak akan ada orang tahu kalau Yesus tidak mewahyukan atau tidak menyingkapkan. Dan kemudian yang terakhir,
Sudah melihat di Matius pasal yang ke-28. Pasal terakhir, perikop terakhir. Yesus mengutus para murid dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Dan Yesus juga mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, ini satu penyingkapan apa yang menjadi kehendak Yesus bagi muridnya. Ini merupakan satu penyingkapan siapa Yesus yang bisa berkata, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi saudara, beberapa rujukan kepada gunung atau bukit punya signifikansi yang khusus nih. Dan hari ini kita membaca di Matius 17 ini, peristiwa terjadi di sebuah gunung yang tinggi. Saudara, apa yang mau disingkapkan? Melalui peristiwa transfigurasi ini. Ini istilah yang sering disebut orang merujuk pada Matius 17 ini. Transfiguration, transfigurasi, perubahan. Saudara, apa yang mau disingkapkan? Yang pertama, saudara, yang mau disingkapkan adalah jelas sekali, yaitu the transcendent glory of Jesus Christ. Kemuliaan yang agung dari Yesus Kristus. Saudara, peristiwa ini jelas menyingkapkan identitas ilahi Yesus. Kemuliaan yang transcendent itu, saudara, dinyatakan. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Saudara, ini pertama kali, satu-satunya kali, Yesus waktu hidup di dunia, saudara, dia itu dengan sengaja menyingkapkan kemuliaan dirinya, saudara. Dan ini disaksikan oleh siapa? Oleh 3 muridnya. 3 murid menyaksikan kemuliaan Yesus itu. Saudara, maka dikatakan di ayat yang kedua, Yesus berubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Saudara, penampilan luar Yesus berubah, saudara, kenapa? Karena keagungan dan kemuliaan ilahinya itu bersinar. Saudara, ini bukan perubahan bentuk, bukan perubahan hakikat, tetapi penyingkapan kemuliaan dirinya. Yesus bukan berubah jadi makhluk lain, bisa jadi malaikat, enggak. Yesus bukan jadi makhluk ciptaan yang lain. Dia tetap sebagai manusia, tetapi wajahnya bercahaya, dan kemudian dikatakan seluruh dirinya itu bercahaya, terlihat dari jubahnya yang menjadi putih berkilauan. Perubahan yang kelihatan secara eksternal, saudara, itu muncul dari dalam. Karena siapa dia ini? Saudara, pengalaman Yesus berbeda dengan pengalaman tokoh perjanjian lama Musa. Musa pernah turun dari Gunung Sinai. Kulit mukanya bercahaya. Sehingga orang Israel ketakutan kan. Maka Musa menyelubungi mukanya, saudara, dengan selubung itu. Tetapi ada beda antara kemuliaan Yesus dengan kemuliaan dari Musa ini. Saudara, kenapa? Karena Musa wajahnya, kulit mukanya itu bercahaya. Karena dia baru saja bertemu dengan Allah. Dikatakan berbincang dengan Allah. Menerima firman Allah. Jadi kemuliaan Musa itu kemuliaan yang merefleksikan kemuliaan Allah. Bukan karena Musa itu mulia pada dirinya. Tetapi karena dia baru berhadapan dengan Allah. Dan akhirnya kemudian wajahnya itu bercahaya. Tetapi Yesus bukan seperti itu. Betul, kulit mukanya bercahaya. Tetapi sebenarnya seluruh dirinya itu sudah bercahaya, bersinar. Kenapa? Karena dia itu adalah Allah sendiri. Yesus memiliki intrinsic glory, kemuliaan yang intrinsik. Karena dia adalah anak Allah. Jesus shine from within. Dia bercahaya dari dalam. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Maka sudah di sini kita melihat ya, para murid itu sepertinya mendapatkan satu penglihatan sekilas nih. Seperti ada tirai dibuka untuk mereka lihat siapa Yesus itu. Atau kalau saya boleh pakai bahasa saya adalah begini. Para murid itu mendapatkan gambaran sekilas tentang kemuliaan yang dimiliki Kristus di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat yang kelima. Kemuliaan sejati Yesus yang dimiliki Yesus sebelum dia datang dalam dunia, itu bercahaya melalui kemanusiaannya. Kemuliaan yang selalu ada di dalam diri Yesus, itu muncul ke permukaan. Satu kali saja waktu itu. Yaitu dalam peristiwa transfigurasi ini. Jadi saudara, kita melihat peristiwa transfigurasi itu menyatakan satu kebenaran yang sangat penting sekali. Yesus lebih dari sekedar seorang manusia biasa. Yesus lebih dari sekedar seorang pemimpin yang hebat. Seorang pengajar yang hebat. Lebih dari sekedar seorang penyembuh, seorang pengusir setan. Bahkan lebih dari sekedar seorang nabi atau seorang raja. Karena dia sesungguhnya adalah anak Allah yang memancarkan kemuliaan surga. Saudara, bukan hanya itu. Saudara melanjutkan dalam cerita ini, ayat yang ketiga, ada 2 tokoh penting dalam bangsa Israel di perjanjian lama yang dikatakan muncul dan berbicara dengan Yesus.
Saudara, entah dalam bentuk apa, tetapi yang jelas mereka muncul di sana. Saudara, ini dua tokoh penting. Musa itu the great lawgiver, pemberi hukum, mewakili Taurat, mewakili hukum. Elia itu the great prophet, nabi yang besar, itu mewakili nabi-nabi. Musa juga pernah bernubuat, seorang nabi besar akan datang yang akan diutus oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-18. Tetapi di dalam perjanjian lama kita juga melihat ada nubuat tentang Elia yang akan diutus menjelang datangnya hari Tuhan untuk mengubah hati manusia. Sudah ada dua nubuatan seperti ini loh. Sudah, saya percaya bukan kebetulan kalau kedua tokoh ini juga pernah melihat kemuliaan Allah di gunung. Musa naik ke gunung Sinai, menerima 10 firman itu dan bertemu dengan Allah. Elia pernah naik ke gunung Horeb, mendengar suara Tuhan yang berbicara dalam angin sepoi-sepoi, dengan suara yang lembut, tapi berbicara kepada Elia. Dan sekarang Yesus ada di atas gunung. Saudara, kemunculan Musa dan Elia bersama dengan Yesus, itu mengindikasikan kebesaran Yesus yang jauh melampaui mereka. Matius 5:17, Yesus berkata, "Aku datang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi." Artinya saudara, apa yang disampaikan, diajarkan, dinubuatkan oleh Musa dan Elia itu menemukan penggenapannya di dalam diri Yesus. Maka Yesus memiliki keunikan. Yesus memiliki otoritas atas hukum Taurat dan atas para nabi. Bahkan kita bisa berkata begini, Yesus itulah penggenapan nubuat Musa bahwa seorang nabi besar akan datang. Yesus adalah penggenapan dari pekerjaan Elia yang akan datang, yang mengubah hati manusia. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Saudara, peristiwa transfigurasi ini peristiwa yang sangat penting dalam momen kehidupan Yesus. Selama hidupnya dari sejak dia lahir sampai saat itu, orang cuma melihat dia sebagai manusia biasa. Orang banyak melihat dia sebagai anak tukang kayu. Atau mungkin yang paling hebat orang menyebut, oh ini nabi ini. Cuma berhenti sampai di sana. Tetapi peristiwa transfigurasi ini, saudara, menyingkapkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus menyatakan diri yang sebenarnya. The transcendent glory of Jesus Christ itu disingkapkan melalui peristiwa ini. Bahkan bukan hanya itu, kalau saudara melihat, minggu lalu saudara sudah belajar Matius 16, 21-28. Mesias atau anak manusia itu, anak Allah ini akan menderita. Yesus akan menyampaikan berita penderitaannya pertama kali. Dia akan ke Yerusalem, akan mati di sana, akan menderita di sana, akan mati di sana. Itu Matius pasal 16. Tetapi Matius pasal yang ke-17 menunjukkan He is the Lord of glory. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika turun dari gunung itu, Yesus berpesan begini pada para murid tadi di ayat 9. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu pada siapapun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan cerita dulu. Kenapa? Misiku belum selesai. Aku belum menderita, belum mati, dan belum dibangkitkan. Nanti setelah aku mati dan dibangkitkan, silakan cerita ini. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus mati dan kemudian dibangkitkan, kemuliaannya itu didapatkan kembali. Kita boleh sebut seperti itu. Kemuliaan Yesus itu dinyatakan kembali setelah kebangkitannya. Ini hal pertama. Dan pertanyaan yang saya ingin ajak kita renungkan hari ini adalah begini. Jikalau Yesus adalah Tuhan yang mulia, Allah yang mulia, apa respon kita? Respon yang seharusnya dan sepantasnya dan respon yang tepat jelas adalah menyembahnya. Worship Him. Yesus di sebuah gunung yang tinggi menyatakan, inilah aku. Saudara ingat, satu sebutan gunung lagi di Injil Matius adalah ketika iblis mencoba Yesus membawa ke sebuah gunung yang tinggi. Dan iblis memaparkan pada Yesus, ini loh seluruh dia dengan kemegahannya, aku akan berikan asal engkau menyembah aku. Yesus ditantang oleh iblis untuk menyembah dia, dan Yesus akan diberikan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya.
Tetapi sekarang di atas gunung tinggi, Yesus menyatakan siapa dia. Dan harusnya dia yang disembah. Maka saya percaya saudara, peristiwa transfigurasi ini adalah antitesis dari pencobaan iblis di sebuah gunung yang sangat tinggi supaya Yesus mau menyembahnya. Justru peristiwa ini menjawab, bukan aku yang harus menyembah iblis, tapi iblis yang harus menyembah aku. Saudara, kalau kita datang kebaktian hari Minggu, seringkali kan istilah kita memakai ibadah, worship. Itu istilah yang seringkali kita pakai. Saudara, pada waktu kita merenungkan kebenaran ini, kita perlu sadar satu hal tentang worship. Satu orang berkata kalimat yang seperti ini dan saya kutip, worship is not about the people. Worship isn't even about the music. Worship is about giving God the honor and glory He deserves. Coba kita aplikasikan worship kita dalam ukuran yang lebih sempit lagi, ukuran yang sempit yaitu datang ibadah hari Minggu. Apakah worship bagi kita hari Minggu cuma about me, about other people? Aku harus puas, aku harus dapat berkat, aku harus dilegakan, atau tentang musiknya? Wah, kalau musik seperti ini baru ini worship. Tetapi sikap hati kita bukan sikap yang betul-betul menghargai, menghormati Dia yang memang layak. Kalau kita datang worship cuma about me, about other people, and about the music, tetapi hati kita nggak pernah betul-betul tunduk pada Tuhan dan menghargai Dia, kita belum beribadah. Karena worship is about giving God the honor and glory He deserves. Itu worship. Ini hal pertama, saudara, yang disingkapkan. Hal yang kedua, yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah otoritas Yesus yang tertinggi. Saudara perhatikan, setelah peristiwa itu, Yesus berubah di depan mata murid nih. Bagaimana respon Petrus? Dia berkata begini, Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Saudara, gagasan, ide atau proposalnya Petrus itu mungkin dengan tujuan memberikan penghormatan. Supaya ada tempat peringatan memorial yang didirikan. Mungkin. Mungkin juga adalah satu keinginan untuk apa? Wah, ini pengalaman yang indah, menakjubkan. Pengalaman spiritual yang menakjubkan di atas gunung. Ayo kita nggak cepat-cepat turun. Mari kita alami ini. Jadi Petrus seperti ingin memperpanjang masa pengalaman spiritual yang spektakuler itu di atas gunung. Petrus seperti berkata kepada Tuhan, it's good here. It's good to be here. It's amazing. Let's not go home. Luar biasa. Wow, kalau kita hidup dengan pengalaman rohani seperti ini, terus menerus deh, gak usah pulang. Tapi sudah perhatikan gagasan, ide, proposal Petrus sekalipun menarik, dan ingin katakanlah memberikan penghargaan, tetapi bukan itu respon yang tepat. Maka dikatakan di ayat yang kelima, sementara Petrus ini masih berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata begini, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, awan itu di Alkitab selalu menjadi simbol untuk kehadiran Allah di tengah umatnya. Kalau saudara membaca perjanjian lama kitab Keluaran itu muncul berulang kali. Allah hadir sepertinya awan itu hadir. Allah hadir di hadapan Musa itu seperti awan menaungi Musa. Kemah pertemuan sudah didirikan, dikatakan awan menutupi kemah itu, Allah hadir di sana. Jadi artinya begini saudara, sekarang awan ini muncul. Di gunung ini menyelimuti Yesus, Musa, Elia, dan ketiga para murid nih. Artinya Allah betul-betul hadir di sana. Dan perikop ini jelas sekali menunjukkan apa? Tuhan itu berbicara. Dari dalam awan itu muncul suara. Inilah anakku yang terkasih. Itu pertama. Ini anakku. Yang kedua, kepadanya lah aku berkenan. Orang lain mungkin gak berkenan pada Yesus. Tetapi Allah Bapa berkenan kepada anaknya ini. Dan yang ketiga, listen to him. Dengarkanlah dia. Jadi saudara, suara Allah dari dalam awan itu menegaskan
Dua hal. Pertama, identitas Yesus. Dia bukan cuma seorang manusia. Dia bukan cuma seorang nabi atau pengajar. Tetapi dia adalah the Son of God. Dia adalah anak Allah yang hidup nih. Dan yang kedua, otoritas Yesus ditegakkan. Dia berkata-kata, dia berfirman, dia mengajar. Listen to him. Saudara, perintah yang muncul di sini, dengarkanlah dia. Listen to him. Para murid dipanggil untuk mendengar Yesus dengan baik. Karena Yesus adalah anak yang diberikan otoritas untuk mengajar, berfirman, bersuara. Dan saya percaya saudara, perintah ini bukan hanya ditujukan untuk ketiga murid saat itu, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi saya percaya perintah ini juga diberikan untuk seluruh umat percaya di sepanjang masa. Kita harus mendengarkan Yesus apapun yang dia katakan. Dalam segala hal yang dia katakan. Kita mendengarkan dia karena dia adalah Allah yang berfirman. Maka kalau kita mengenal Yesus itu mulia, itu poin 1 tadi. Kita menyadari the transcendent glory of Jesus Christ. Harusnya sikap kita bukan hanya sekedar menyembah dia, worship him. Tetapi juga obey him. Menaati dia. Saudara, kata dengarkanlah di sini bukan sekedar mendengar dengan telinga, tetapi mendengar dan mentaati. Di Injil Matius, Yesus pernah mengajarkan metafora rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Dan Yesus memakai ilustrasi itu untuk bicara tentang mendengar firman dan melakukan. Kalau mendengar dan melakukan itu seperti membangun rumah di atas batu akan kokoh nih. Tetapi kalau cuma mendengar dan tidak mentaati, itu membawa kepada bencana. Saudara, perhatikan para murid Yesus. Bertahun-tahun mereka itu bersama Yesus. Mereka mendengar banyak ajaran Yesus. Tapi seringkali mereka bergumul kan. Untuk memahami apalagi menerapkan. Mereka mendengar dengan telinga. Tapi belum tentu mereka mendengarkan, mengerti dan kemudian mentaati. Minggu lalu, Matius 16, 21-28, kita lihat contohnya kan. Yesus berkata, anak manusia itu akan ke Yerusalem, akan menderita di sana, akan mati, akan bangkit. Langsung Petrus protes kan. Petrus langsung menegur Yesus. Enggak akan terjadi itu. Kenapa saudara? Karena Petrus berpikir Mesias enggak akan mengalami itu. Salah nih Yesus dalam pengajarannya tentang dia menderita, dia mati, dia bangkit. Tetapi sekarang suara Bapa di surga dari dalam awan berkata apa? Listen to him. Saudara, kita perlu mendengarkan apa yang Yesus sendiri katakan tentang salib dan kebangkitan. Jikalau kita ingin menemukan jalan menuju kepada Allah, jalan masuk kepada kekekalan, jalan masuk kepada keselamatan, listen to him. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya mendengar, perlu mendengar apa yang Yesus katakan tentang salib kebangkitan, tetapi juga mendengarkan ajaran yang mungkin menurut kita nih gak masuk akal, terlalu radikal, gak sesuai dengan pemikiran logis kita. Bukankah ini Petrus nih? Waktu mendengar Yesus akan mati, Mesias akan mati, menderita mati, dia protes. Dia berkata begini, Mesias gak akan mati. Mesias itu harusnya perkasa, gak akan mati. Tapi suara dari awan berkata apa? Listen to him. Kalau sudah ingat minggu lalu juga Yesus kemudian berkata kepada para murid, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, mengikut salib, mengikut aku. Bagi orang-orang tertentu ini enggak logis. Masa ikut Tuhan saya harus cangkal diri? Masa ikut Tuhan saya harus pikul salib? Itu susah. Harusnya ikut Tuhan itu menyenangkan kan? Kenapa ini ditantang untuk kita berani berkorban ini? Tetapi di sini saudara, suara dari awan itu berkata, listen to him. Mari kita bukan hanya mendengar hal-hal yang kita mau dengar dan yang kita setujui. Mari kita mendengar bukan hanya mendengar hal yang menurut kita masuk akal. Mari kita bukan hanya mendengar hal-hal yang kita sukai. Itu pergumulan para murid. Tetapi suara sekali lagi dari dalam awan ini berkata, listen to him. Engkau memang harus sangkal diri.
engkau memang harus pikul salib. Saudara, kenapa listen to him? Karena memang dia yang berotoritas atas hidup kita, bukan kita yang berotoritas atas hidup kita sendiri ini. Jadi ajaran Yesus tentang menjadi murid atau ajaran Yesus tentang pemuritan, setelah itu jelas sekali seringkali menantang pemahaman kita yang seringkali kita sukai berdasarkan kesenangan kepentingan kita sendiri. Maka kita bisa memilih-milih pengajaran Yesus, perkataan Yesus yang kita sukai. Yang keras, yang radikal. Kita katakan, oh itu bukan untuk saya. Tetapi setelah Matius 16, 21-28, masuk ke Matius 17. Suara dari awan berkata, listen to him. Dia nggak pernah salah di dalam memanggil orang untuk pengikutnya untuk menyangkal diri, memikul salib. Kita perlu mendengar apa yang menjadi tuntunan dan ajaran Yesus untuk perjalanan kehidupan kita sebagai muridnya. Jangan dengarkan definisi moralitas yang bengkok dan menyimpang dari dunia. Jangan dengarkan hati kita sendiri atau perasaan kita sendiri tentang diri kita yang oke, beres, baik. Jangan dengarkan pengkhotbah yang hanya mengajarkan psikologi populer dan menyampaikan ide-ide pribadi dianggap sebagai kebenaran. Jangan dengarkan pengkhotbah yang cuma mengajarkan kesuksesan, kemakmuran, keberhasilan sebagai pengikut Yesus. Jangan. Dengarkan Yesus, dengarkan Dia. Dia yang utamanya harus didengar. Bukan tradisi manusia, bukan pengalaman manusia, bukan siapapun. Tapi dengarkan Dia. Jadikan Kristus satu-satunya suara otoritatif dalam hidup ini. Dengarkan Dia melalui firman ajarannya. Saya percaya gereja masa kini perlu kembali menemukan ini loh. Otoritas mutlak perkataan atau ajaran Yesus. Yesus sendiri pernah berkata begini, langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Punya sifat kekekalan sepertinya perkataan Yesus. Apakah kita ini mencintai yang kekal atau mencintai yang tidak kekal? Injil Matius ditutup di pasal 28 tadi saya sebutkan di awal dengan pengutusan amanat agung. Di dalam amanat agung itu Yesus berkata begini, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan atau kuperintahkan. Pergi, jadikan murid, baptis. What is the next? Yesus katakan ajar. Seorang murid, saudara, seorang yang mau diajar dan seorang yang mau belajar. Jadi pengajaran Yesus merupakan aspek sentral dalam pemuritan, karena seorang murid, pengikut, itu memang belajar. Maka di dalam amanat agung Yesus nggak sebut yang lain lagi setelah baptisan. Tetapi dia sebut apa? Ajarkanlah mereka. Segala sesuatu yang kuperintahkan, kuajarkan. Seorang yang bernama Charles Spurgeon, saudara, dia meringkaskan tentang peristiwa transfigurasi ini dengan kalimat ini. Lebih baik mendengar anak Allah daripada melihat orang-orang kudus. Wah, ketemu Musa, ketemu Elia, ketemu tokoh siapa yang terkenal. Lebih baik daripada membangun kemah-kemah seperti Petrus mengatakan. Kita bangun kemah 3 kemah ini. Listen to him. Saudara, sebagai penutup saya ingin mengutip satu orang, tapi memang berbeda dengan kita. Kita Protestan, orang ini orang Katolik. Sekalipun saya mengutip dia sebagai seorang Katolik, tetapi saya melihat satu kalimat yang dia sampaikan, itu benar. Dan itulah message berita utama renungan saya hari ini. Paus Fransiskus yang belum lama meninggal dan digantikan oleh Paus yang baru berkata ini, listen to Jesus and follow him. And that's the message of the transfiguration.
Apakah hidup kita sebagai pengikut Yesus, murid Yesus, dipenuhi dengan satu jiwa semangat, mau listen to Him. Mari kita berdoa.